guys, we are Ross. Welcome to our Q&A. Today we will answer all your questions that sent to us before this. With me Triadi Setiawan and my friends. Zafira. Okay, let's check it out. Pertanyaan pertama Mbak Zafira yaitu what is working capital? Oke, working capital atau modal kerja merupakan kekayaan perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan rencana kerja, operasional perusahaan, dan untuk pengembangan bisnisnya. Nah, dengan kata lain kawan-kawan, modal kerja ini merupakan investasi yang ditanam oleh perusahaan dalam bentuk aktiva lancar seperti kas, persediaan, piutang, maupun surat-surat berharga. Okay, next question. If cash collect from customer is not yet recorded as revenue, what happened to it? Nah, kita akan mencatatnya atau mengakuinya sebagai pendapatan diterima di muka, di mana kita mendapatkan pendapatan terlebih dahulu, namun kita belum memberikan barang atau jasa yang kita miliki kepada pelanggan. Nah, hal tersebut memiliki sisi positif, yakni seperti tersedianya modal kerja karena ada aliran kas masuk ke kita untuk menjalankan proses bisnis. Yang kedua adalah kita terhindar dari resiko keterlambatan pembayaran dari customer atau pelanggan. Nah, sudah paham ya kawan-kawan? Nah, ada pertanyaan ketiga yaitu what is the difference between deferred revenue and account receivable? Apa nih Mbak Zafira perbedaannya? Untuk deferred revenue, pembayarannya ketika kita terima pembayaran di muka. Yang kedua, kita berikan jasa atau barang di akhir. Lalu ada aliran kas masuk yang lebih cepat karena kita terima pembayaran di awal. Lalu kita akan mengakuinya sebagai hutang. Nah, berbeda dengan pendapatan diterima di muka, kalau account receivable atau piutang kita menerima pembayaran di akhir kawan-kawan. Kemudian jasa atau barang kita berikan di awal kepada pelanggan. Nah, kemudian aliran kas masuk kita lebih lambat karena kita menerimanya di belakang. Selanjutnya kita mengakui itu sebagai pendapatan. Okay, next question. When do you capitalize rather than expense a purchase? Nah, kapankah itu? Ketika kita memiliki aset tetap yang masih memiliki masa manfaat dan dapat digunakan. Contohnya apa Mbak Zafira? Contohnya adalah plan. Plan yang dimiliki dapat dikapitalisasikan sehingga memiliki nilai tambah untuk operasional perusahaan berkelanjutan dibanding dengan mengeluarkan biaya untuk membangun sebuah plan baru. Nah, pertanyaan selanjutnya, under what circumstance does goodwill increase? Ketika nilai buku perusahaan lebih tinggi dibandingkan dengan nilai pasarnya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan mempunyai value tinggi yang mampu menciptakan goodwill. Contohnya yaitu besar perusahaan dan besar market capital. Nah, hal itu akan mempengaruhi goodwill-nya kawan-kawan. Nah, pertanyaan selanjutnya Mbak Zafira, how do you record PPA and why is this important? Oke, bagaimana kita mengakui PPE atau mencatat PPA? Nah, yang pertama adanya pengelompokan antara aset lancar dan tidak lancar. Setelah itu juga mengakui atau mencatat adanya penyusutan dari PPE tersebut. Nah, kenapa penting kawan-kawan? Karena pertama kita akan menghitung biaya investasi awal dan tingkat pengembaliannya. Kedua, kita agar bisa mengetahui masa manfaat atau umur ekonomis sehingga kita bisa melakukan optimalisasi untuk operasional perusahaan. Itu kawan-kawan. Next question. How does an inventory write-down affect the three statement? Ya, baik Mbak Zafira. Nah, jika dilihat dari penjualan, dari sisi penjualan, penurunan persediaan mengindikasikan bahwa terjadi proses pengeluaran barang yang berdampak pada bertambahnya pendapatan, sehingga pada laporan laba rugi, laba kita akan bertambah. Kedua, pada laporan arus kas, kita akan adanya aliran masuk dari aktivitas operasional atau penjualan. Nah, yang ketiga pada laporan neraca atau laporan posisi keuangan agar kita dapat mengetahui besaran nilai persediaan sebagai aset Mbak Zafira. Nah, begitu teman-teman, bagaimana inventory atau persediaan ini mengaruhi 3 laporan keuangan?
Oke Mbak Zafira, ada pertanyaan selanjutnya. What are the three example of common budgeting methods Mbak? Apa nih Mbak? Ada berapa methods? Ada 3 methods. Oke guys, ada 3. Yang pertama incremental, yang kedua activity based, yang ketiga zero based. Nah, untuk yang incremental sendiri, penganggaran tambahan ini akan mengambil angka dari tahun lalu dan menambah atau mengurangi persentase untuk mendapatkan anggaran tahun berjalan. Nah, metode ini sesuai digunakan jika pemicu biaya utamanya tidak berubah dari tahun ke tahun. Nah, yang kedua yaitu activity based, di mana penganggaran berbasis aktivitas ini adalah pendekatan penganggaran menggunakan metode top down yang menentukan jumlah input yang diperlukan untuk mendukung output yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah, misalnya nih Mbak, perusahaan menetapkan output 100 juta dolar. Nah, jadi perusahaan harus menghitung aktivitas apa saja, input apa saja, yang kemudian berapakah nilainya agar kita mengetahui biaya pelaksanaan kegiatan tersebut. Oke, yang ketiga adalah zero base. Nah, zero base ini adalah penganggaran berbasis nol. Penganggaran berbasis nol dimulai dengan asumsi bahwa semua anggaran departemen adalah nol dan harus dibangun kembali dari awal. Hal ini bertujuan untuk menghindari setiap pengeluaran yang tidak dianggap penting dalam operasional perusahaan. Nah, pendekatan berbasis nol ini baik digunakan ketika ada kebutuhan mendesak untuk menahan biaya. Misalnya dalam situasi di mana perusahaan sedang melakukan restrukturisasi keuangan atau sedang dalam masa penurunan ekonomi pasar, begitu. Okay, next question. Please explain the revenue recognition and matching principle. Nah, untuk revenue recognition, prinsip pengakuan pendapatan adalah aliran masuk harta-harta atau aktiva yang timbul dari penyerahan barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu unit usaha dalam suatu periode tertentu. Nah, dasar yang digunakan untuk mengukur besarnya pendapatan adalah jumlah kas atau ekvivalen yang diterima dari adanya transaksi penjualan dengan pihak lain. Kemudian, matching principle adalah prinsip yang mempertemukan biaya dengan pendapatan yang timbul karena biaya tersebut. Nah, prinsip ini berguna untuk menentukan besarnya penghasilan bersih setiap periode. Karena biaya itu harus dipertemukan dengan pendapatannya, maka pembebanan biaya sangat tergantung pada pengakuan pendapatan. Apabila pengakuan pendapatan ditunda, maka pembebanan biaya juga akan ditunda sampai saat diakui adanya pendapatan. Oke guys, ini ada question tambahan untuk kami berdua. Kami akan jawabnya secara gantian ya. Oke, pertanyaannya, what do you think are the qualities that make a good accountant? Nah, Mas Riyadi, silahkan. Kalau menurut saya, Mbak Zafira, yang membuat akuntan itu baik yaitu sikap skeptismenya Mbak Zafira. Kenapa? Karena skeptisme itu sangat penting bagi seorang akuntan. Kita itu harus mencurigai segala sesuatu kalau kita itu belum mengetahui kebenarannya. Nah, hal itu yang akan kita memiliki integritas yang tinggi. Karena kita itu harus mengetahui segala sesuatunya dengan benar terlebih dahulu, baru kita akan mengakuinya. Begitu Mbak. Kalau menurut Mbak Zafira gimana? Kalau dari saya, yang penting akuntan itu perlunya sikap profesional, punya integritas yang tinggi seperti yang Mas tadi bilang tadi, dan juga responsibel. Nah, responsibel ini adalah ketika seorang individu itu mampu bertanggung jawab atas apa yang telah dia kerjakan. Nah, kalau akuntan sendiri kan pekerjaannya core bisnis ya Mas, berdasarkan di lingkup internal ya, di lingkup internal itu core bisnis. Nah, jadi seorang akuntan itu harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan terhadap laporan keuangan tersebut. Pertanyaan terakhir nih, do you have plan to do professional development and continuing education and why? Of Kenapa course, Zafira? yes. Kalau ditanya akan melanjutkan pendidikan atau tidak, ya memilih iya, karena tertarik dengan dunia pendidikan, kebetulan suka belajar, ingin mengambil sertifikasi profesi CFP, Certified Financial Planner, dan juga melanjutkan ke S2 Magister Management. Karena kenapa? Why I choose that? Karena ya suka dengan sesuatu hal yang manajerial, sehingga ingin mengembangkan diri ke arah manajemen seperti itu. Kalau aku Mbak Zafira, aku juga ingin melanjutkan pendidikan ya ke S2, atau kalau bisa nanti punya kesempatan juga ngambil S3 seperti dosen-dosen kita yang luar biasa juga. Nah, tentunya juga harus dibekali dengan sertifikasi.
Karena kalau kita hanya memiliki gelar akademik tapi kita tidak memiliki sertifikat kompetensi, kita juga akan susah untuk masuk di dunia kerja maupun dunia pendidikan, kawan-kawan. Nah, jangan lupa kita itu harus memiliki mimpi yang tinggi. Jadi jangan lupa juga kita harus selalu menambah wawasan dan pengetahuan kita agar menjadi lebih baik dan terus berkembang. Betul Mbak Safira? Betul guys. Oke, terima kasih. Mungkin ini video, ini jawaban terakhir kita. Kalau mungkin ada pertanyaan nanti bisa jawab atau bertanya di kolom komentar. Oke? See you guys.